Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, saya Saifuddin Aman, Ketua Dewan Masjid Indonesia Ranting Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengabarkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 dan hari Sabtu tanggal 26, pengurus cabang Kebayoran Baru bersama ranting-rantingnya yang ada di 10 kelurahan mengadakan silaturahim dan konsolidasi kepengurusan Dewan Masjid Indonesia cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepengurusan ini sesungguhnya belum lama, baru berjalan kurang lebih 3 bulan. Namun setelah dilantik, banyak gebrakan kegiatan-kegiatan silaturahim dan anjang sana, saling bertemu, saling berkunjung dari satu ranting ke ranting lainnya sambil berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan tentunya mengundang narasumber-narasumber yang didatangkan dari pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia yang ada di Islamic Center Jakarta. Kali ini pengurus Dewan Masjid Indonesia cabang Kebayoran Baru bersama ranting-rantingnya mengadakan rapat di Megamendung di Villa Venus, dan di sini mencoba menerawang karena pengurus ini adalah pengurus baru, sehingga bisa saja gagasan-gagasan, ide-ide, inspirasi, aspirasi muncul melebihi apa yang dirancang atau yang menjadi program Dewan Masjid. Ada ide-ide baru, ada gagasan-gagasan baru yang mungkin ini dianggap melampaui imajinasi dari masing-masing peserta. Pada dasarnya pertemuan ini adalah merancang program sekaligus mempertanyakan kepada pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia tentang kegiatan yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang juklak, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan. Seperti apa ketentuan-ketentuan yang berlaku itu? Karena menurut informasi dari orang-orang yang telah memperoleh dana bantuan, itu model pelaporan, model LPJ-nya dari tahun ke tahun tidak mesti sama. Tahun yang lalu seperti ini, tahun kemarin seperti itu, dan tahun yang akan datang seperti apa. Itu banyak dikeluhkan oleh pengurus-pengurus yang menerima bantuan operasional dari Dewan Masjid, baik pengurus masjid maupun pengurus musola. Sehingga di dalam rapat ini muncul ide
muncul gagasan, bagaimana kalau dalam pelaporan itu mendatangkan pengurus wilayah untuk mengasisteni bagaimana cara membuat pelaporan yang benar. Maka teman-teman dari ranting dan cabang Kebayoran Baru, Dewan Masjid Kebayoran Baru punya ide itu. Mudah-mudahan ide ini, gagasan ini bisa terlaksana, dan pada saatnya nanti pengurus masjid, pengurus musala yang membuat LPG tidak mengalami kesulitan. Itu diantara yang dibahas. Kemudian disampaikan oleh Ketua Cabang Dewan Masjid Indonesia Kebayoran Baru bahwa Kebayoran Baru menurut informasi pada tahun-tahun yang lalu adalah wilayah anggota Dewan Masjidnya mulai dari kecamatan dan ranting-rantingnya termasuk tidak cukup tinggi penyerapan anggaran dari Dewan Masjid Indonesia wilayah DKI Jakarta. Maka pada tahun ini pengurus Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kebayoran Baru menekankan agar setiap ranting yang ada di Kebayoran Baru melakukan pendampingan, melakukan sosialisasi kepada masjid-masjid, musola-musola agar mereka memanfaatkan bantuan pemerintah daerah ini dengan sebaik-baiknya. Karena sangat membantu biaya pelaksanaan atau operasional masjid maupun musola. Di samping ada insentif bagi imam masjid, bagi marbot masjid, bagi guru ngaji masjid, dan untuk musola juga ada bantuan operasional, juga bantuan untuk marbot, bantuan pula untuk guru ngaji. Diharapkan semua masjid dan semua musola bisa memanfaatkan bantuan ini, sehingga tanggung jawab kewajiban ranting-ranting adalah mensosialisasikan program ini sekaligus melakukan pendampingan agar masjid, musola, dan insentif-insentif yang diberikan tadi bisa dimanfaatkan oleh masjid dan musola, juga para guru ngaji, imam masjid, marbot masjid maupun musola. Itu penting disampaikan. Maka insya Allah selepas kegiatan ini, pengurus ranting akan segera melakukan pertemuan-pertemuan, melakukan pendampingan kepada pengurus-pengurus masjid dan pengurus-pengurus musola. Saudara sekalian, dalam rapat juga digagas bagaimana ketentuan, anjuran dari Dewan Masjid Indonesia wilayah DKI Jakarta agar juga setiap ranting menyiapkan tenaga orang yang siap, yang dibina, dilatih untuk mengikuti penataran atau pendidikan singkat tentang pemulasaraan jenazah. Setiap ranting diharapkan bisa memenuhi jumlah kuota yang diharapkan oleh Dewan Masjid wilayah Jakarta, di mana setiap masjid diharapkan bisa full menyiapkan 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Kalau tidak, ya seberapa bisanya. Orang-orang yang sudah dilatih akan mendapatkan sertifikat, dan sesudah itu akan juga diberikan insentif setiap bulannya. Inilah kesempatan. Cuma sayangnya berdasarkan pengalaman, banyak sekali orang-orang yang takut mengikuti pelatihan ini. Alasannya ya manusiawi, karena takut mati.
Saudara sekalian, pertemuan rapat silaturahim dan konsolidasi ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu Bapak Kiai Haji Edi KS. Beliau hadir mensupport, menjelaskan program-program, memberikan masukan-masukan, sekaligus memotivasi bahwa Dewan Masjid harus bangkit, Dewan Masjid harus maju, Dewan Masjid harus menjadi pelopor kegiatan kemanusiaan ini, kegiatan keagamaan ini. Maka beliau bangga terhadap kepengurusan yang baru ini, karena baru 3 bulan sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut beliau cukup luar biasa. Saudara sekalian, berikut adalah gambaran situasi bagaimana pengurus Dewan Masjid Indonesia cabang Kebayoran Baru bersama ranting-rantingnya melakukan kegiatan. Alhamdulillah, wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, sama-sama kita mengenai Ketua DMI cabang Kecamatan Kebayoran Baru Ustaz Muflis beserta seluruh jajaran pimpinan cabang, para pengurus, ketua ranting DMI Kecamatan Kebayoran Baru, termasuk yang hadir, Serong, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah SWT. Syukur alhamdulillah pada pagi kesempatan hari ini Allah mengizinkan kita kembali bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka konsolidasi organisasi, merapatkan barisan, mencari solusi terbaik kemaslahatan umat dalam rangka mengemban amanah organisasi. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Bapak sekalian, tentunya perjalanan kita dari tanggal 20 Mei kemudian sampai hari ini sudah 3 bulan. Kalau kehamilan itu sudah mulai biasa, ya, udah mulai muntah ini. Nah, yang laki ini udah mulai miring-miring yang laki. Nah, perlu dilawan karena kita akan menghadapi 7 bulan. Kita 7 bulan terus sampai nanti lahirnya 9 bulan, melahirkan potensi DMI Kebayoran Baru yang berkualitas. Saya tidak banyak menyampaikan. Untuk tahun ini, tahun 2025, yang bapak-bapak hadapi penting di bulan September, yaitu monitoring evaluasi. Itu adanya di bulan September. Apa yang dimonitor? Yaitu LPG ranting, LPG cabang. Apa aja itu? Membuatnya nanti dihadirkan, ditanya benar nggak menerima insentif, imamnya benar nggak menerima insentif. Kemudian pengalaman yang tahun kemarin, ranting ditanya berapa orang tenaga pemula
pemulasaran jenazah. Harusnya 2 laki 2 perempuan per kelurahan. Kemarin ditambah lagi 2 per kelurahan. Ya, jadi 3 laki 3 perempuan. Nah ini didata. Jangan sampai ketua lantai nggak tahu, harus tahu betul si A, si B. Nah, bagaimana cara mengemasnya? Kalau orang yang punya 4 laki perempuan ini 2, ada sekian RT dibagi supaya nggak berebut. Jadi kalau ada yang mati semua kamu, ada yang mati semua kamu, jangan yang bagian ini, ya, jangan sampai adil, ya, terpisah daripada ahli jenazah yang punya lain lagi. Tapi setidaknya peranan ketua lantai harus menciptakan keadilan dulu. Jangan sampai membuat perselisihan. Karena kuncinya jadi perkara teknik, ya kan? Karena yang membuat surat tugas nanti ketua lantai. Namanya A, B, C, D. A, B laki, B, C perempuan. Kalau Anda membuat tugas, tugaskan si A ada ini, si B ada ini, ada. Sudah, merdeka aja. Punya surat tugas, senjatanya. Mengetahui bermacam. Dibuat lagi, ditambah punya sertifikat. Ya, itu penting.